Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Dan kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akad Jiwa. Cerita ini ditulis oleh QR Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akad jiwa. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian itu. Mereka meminta tumbal nyawa tanpa ada kata air. Si pengurang Aku kembali melihat langkah kakek tua di dalam lawang itu berjalan semakin perlahan membelakangiku, membuat bulu pundakku semakin berdiri. Kini langit sore sudah turun dengan sendirinya, membawa cahaya kuningnya itu menambah kesan bukan lagi tentang indah, melainkan membawa sesuatu yang mencekam apa yang berada di dalam lawang di hadapanku. Tolong bijain api agama, hanya sampai sini Abah bisa antarkan. Suara tertawa dari arah dalam lawang sudah aku dengar dengan jelas, begitu juga dengan Mbah Dewo yang langsung bergegas pergi karena saking ketakutannya. Dari sana kemarin aku melihat Nipia masuk. Aku melihat jam di handphone sudah pukul 5:30 sore, membuatku langsung melangkah beriringan dengan rakit yang Mbah Dewo gunakan semakin menjauh. Namun dari angin-anginnya semakin kencang menerpa tubuhku dari arah lelaki tua yang barusan menggendong kayu. Aku melihat langkah perempuan berambut panjang sedang berjalan menanjak menuju lawang. Siapa? Aku mengatur diriku agar semakin tenang. Tanpa berlama-lama aku segera melangkahkan kaki untuk menanjak mengikuti langkah perempuan itu. Walaupun anehnya ketika aku melihat ke arah belakang, rakit yang Mbah Dewo gunakan sudah sampai di ujung seberang dengan waktu yang sebentar sekali. Tidak seperti sebelumnya, apalagi cahaya sore sudah berganti dengan malam sangat cepat sekali. Gerbang gaibnya. Walaupun aku merasakan hal lain dalam injakan kakiku, bukan seperti menginjak tanah dan dedaunan. Tiba-tiba wujud perempuan yang baru aku lihat kini sudah berada semakin dekat denganku. Perlahan membalikkan kepalanya diikuti dengan gerakan rambut yang terurai panjang. Alda! Gelang-genge di dalam saku celanaku terasa semakin dingin dan untuk pertama kali batu kecil mustika terasa panas sekali. Gam, tolong Gam. Mulut Alda bergerak tanpa mengeluarkan suara dengan wajah yang sangat pucat. Bahkan baru aku sadari yang aku injak adalah pecahan dari kerangka kepala manusia yang sudah menjadi tulang-tulang menyatu dengan kerangka kepala kambing-kambing. Tubuh Alda tiba-tiba terjatuh dengan sangat cepat. Kemudian rambut panjangnya itu ada yang menjambak dari belakangnya. Kemudian menyeret paksa dengan kencang, membuat tubuhnya terseret sambil mengeluarkan teriakan yang sangat kencang sekali. Suara seretan benda tajam tiba-tiba aku dengar semakin mendekat dari arah belakang. Setelah meloloskan Sobar dengan tujuan lainnya itu datang menjumpai Gama. Rentetan apa yang ingin diketahui Gama terbuka, apalagi sangat berkaitan erat dengan keselamatan Alda. Namun kedatangannya menuju gerbang gaib, malah Gama disuguhkan penampakan Alda yang melihatnya langsung sebelum lama kakinya menginjak kerangka kepala manusia dan kambing. Akankah ibunya Alda yaitu Ibu Rohmah datang menemui Nipia yang selama ini Gama hanya baru mengetahui namanya itu? Seperti apa kejadian selanjutnya yang akan Gama hadapi? Lalu peranan Budi di rumah Ibu Rohmah, bisakah memutus persembahan akad jiwa ini? Dengan sangat cepat aku berbalik badan. Kilapan tajamnya golok sudah aku lihat jelas walaupun dalam keadaan gelap, sedang dibawa oleh sosok manusia berwajah pucat sambil menundukkan wajahnya. Jalannya gontai diiringi suara gesekan golok panjang menyentuh kerangka-kerangka kepala kambing dan manusia. Aku masih saja terdiam mematung dengan apa yang aku lihat. Tanganku langsung memegang gelang genge di dalam saku celana sambil merasakan denyutan di kepala. Penglihatan seketika menjadi samar-samar gelap. Pergi atau mati,
Mati sekarang juga. Tiba-tiba orang itu berlari dengan kencang ke arahku seperti ada yang menggerakkan tubuhnya. Golok tajamnya sudah diacungkan tepat sejajar dengan wajahku. Minggir, awas! Sebuah sayatan tiba-tiba mengarah tepat ke arah leher sosok manusia yang sudah dirasuki sosok makhluk. Sayatan itu memisahkan kepala dari bagian tubuhnya tanpa adanya darah yang keluar sedikit pun dari telaga mayat. Aku berusaha membuat diriku untuk tenang dengan denyutan di kepala semakin menjadi dan pandanganku semakin samar-samar gelap. Walaupun kini giliran kakek tua itu tiba-tiba sedang menginjak-injak kepala sosok manusia barusan tepat di hadapan pandangan mataku. Kejadian sama ketika Budi menyayat kaki Bah Iwan tempo hari ketika pertama kali aku menyaksikan Bu Rohmah dan Ipia bertemu. Bukan sembarang orang yang sampai ke tempat ini. Sejak terlihat di atas perahu benda-benda yang ada di dalam saku celanamu sudah ditunggu seluruh penghuni lewang. Sosok-sosok barusan termasuk perempuan yang diseret rambutnya itu hanya gambaran dengan apa yang sedang terjadi. Semua menunggu ritual persembahan akad jiwa itu terjadi. Ucap kakek tua sambil berjalan begitu saja setelah kembali menggendong kayu bakarnya. Maaf, kakek ini siapa? Setahu saya tidak pernah ada orang yang hidup di lewang ini. Aku terus memperhatikan sekitar dalam lewang yang sudah semakin gelap belum menyadari lelaki tua itu. Saya kenal baik dengan Ki Langsamana dan Ki Anam. Hanya sebatas itu saja. Sebentar lagi mereka datang. Jawab kakek tua kemudian berjalan masuk ke dalam hutan dengan perlahan. Aku masih terdiam dibuat bingung dengan kehadiran sosok kakek tua. Namun ketika menyebut dua nama barusan membuatku semakin yakin dengan ucapan Kiduri sebelum aku berangkat. Petunjuknya nanti tergantung kamu dalam perjalanan. Perlahan aku menyadari aku sudah sampai di sebuah gerbang gaib menuju ke dalam lewang seberang Rawatiwas. Apalagi ketika aku kembali melihat ke bawah, ke arah Rawatiwas di seberang rawa yang penuh dengan genangan air yang tenang. Mungkin Budi sudah bergerak di rumah Alda sesuai rencana sebelumnya. Baru pertama sosok-sosok yang ada di sini menunjukkan wujudnya, bahkan bisa menyerupai Alda. Aku kemudian duduk bersila di atas dedaunan memandang ke arah Rawatiwas, tepatnya ke sebuah tempat Bu Rohmah dan Ipia pernah bertemu. Sambil mengingat semua kejadian barusan, bahkan bayangan tengkorak kerangka kepala kambing dan kepala manusia. Hembusan angin-angin dari arah dalam lawang sudah semakin terasa sedari tadi menerpa pundakku. Bersamanya seluruh pohon-pohon besar bahkan ikut bergoyang begitu saja, mengeluarkan suaranya silih berganti dengan bisikan-bisikan sosok dari arah dalam lawang. Sudah hampir setengah jam aku hanya duduk bersila terus memanjatkan doa pada Sang Pencipta agar diberikan perlindungan malam ini. Bahkan sudah tidak terhitung zikir yang aku bacakan dalam hati sambil menunggu ucapan kakek tua barusan terbukti. Sebentar lagi mereka datang. Namun malah gelap yang semakin pekat, apalagi perlahan kini denyutan di kepalaku sudah perlahan kembali normal. Terus saja suara-suara teriakan di dalam lewang terdengar, bahkan semakin lama semakin jelas, seperti suara teriakan kesakitan. Bahkan tidak ada pesan sama sekali dari Dewi maupun Mang Idim. Aku terus saja memandang ke arah Rawatiwas setelah melihat handphone. Tiba-tiba terdengar suara kambing yang cukup berisik dari arah dalam lewang. Langkah kakinya yang bergesekan dengan tanah dan dedaunan tidak bisa aku pastikan. Seperti halnya Budi yang mungkin sudah mulai melakukan aksinya di rumah Bu Rohmah. Banyak sekali, benar-benar banyak. Aku sedikit menengok ke arah belakang, hanya belantara lewang saja tanpa ada satupun jalan setapak. Suara itu semakin kencang aku dengar, semakin berisik. Karena semakin membuat aku merasakan ketakutan dari suara kambing itu, perlahan aku berdiri dari posisi bersila. Sambil terus saja tangan sebelah berada di dalam saku celana. Memastikan gelang gengge dalam pecahan batu mustika tersimpan dengan aman. Namun tetap saja suara-suara itu tanpa wujud.
Malah dari kejauhan di ujung seberang Rawatiwas, tepatnya dari arah Leweng Awi Kolot, sudah turun Bu Rohmah dengan memakai baju berwarna abu tua panjang, membawa plastik karung berwarna putih cukup besar. Berjalan diikuti seorang lelaki, anehnya kini membawa obor api, entah untuk penerangan atau tujuan lainnya. Suara kambing-kambing itu sepertinya menyambut kedatangan Bu Rohmah. Aku kini memandang ke arah Rawatiwas, mengabaikan suara berisik kambing yang sekarang jauh lebih keras. Barulah ketika Bu Rohmah semakin dekat dengan tepi Rawatiwas dari atas tempat aku berdiri, terlihat Bu Rohmah didampingi Sobar, membuatku sangat kaget. Sobar hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali. Aku baru pertama kali melihat rambut Bu Rohmah hanya dibiarkan terurai begitu saja. Sama halnya dengan rambut Alda, apalagi dengan menggunakan baju yang terlihat cukup tipis karena sekarang terkena hembusan angin beberapa kali yang semakin kencang. Diikuti suara kambing-kambing yang bukannya semakin hilang, malah semakin berkali lipat berisiknya. Bahaya, jangan sampai. Kini Sobar meminum botol yang diberikan Bu Rohmah, walaupun aku melihatnya cukup jauh, namun terlihat jelas karena penerangan dari obor api yang sedang dipegang Sobar. Tangan Bu Rohmah hanya menepuk pundak Sobar, kemudian mengelapkan kedua tangannya ke arah wajah Sobar berkali-kali. Setelah karung putih yang cukup besar itu disimpan terlebih dahulu, aku terus saja memperhatikan dengan jelas kejadian ini. Pasti benar ada yang dimasukkan ke dalam tubuh Sobar. Aku semakin tegang, apalagi keringat kini sudah perlahan turun begitu saja membasahi dahi dan bagian punggungku. Seketika Bu Rohmah mengeluarkan selendang hitam di dalam karung putihnya. Walaupun hal selanjutnya yang diperbuat Bu Rohmah cukup membuat aku sangat terkejut, karena tiba-tiba dikeluarkanlah 2 kepala kambing. Kemudian dilemparkan begitu saja ke arah Rawatiwas, membuat air Rawatiwas yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi sebaliknya. Apalagi 2 kepala itu setelah dilemparkan tidak kembali mengambang, seperti ada yang langsung menerimanya dari dalam air Rawatiwas. Ini yang aku takutkan. Tumbal untuk pertemuan dengan Nipia dan sosok yang akan merasuki Sobar. Aku sesekali melihat ke belakang karena kini suara kambing berbarengan dengan suara sorak yang begitu keras. Sosok-sosok dari arah dalam lowong. Tiba-tiba Sobar badannya terlihat bergetar setelah selendang hitam, salah satu benda keramat pemberian Nipia itu, dilapkan tepat di wajah Sobar. Sambil Bu Rohmah membisikkan sesuatu ke arah telinga Sobar, bahkan sekarang Sobar berjalan balik begitu saja ke arah Leweng Awi Kolot. Bukan lagi berjalan seperti halnya manusia, namun persis seperti jalan hewan berkaki 4. Malah langkahnya sekarang semakin cepat diikuti anggukan kepala Bu Rohmah. Bahaya, ini semakin bahaya. Sobar seharusnya membantu Budi, malah kini Alda dan Kang Ito suaminya juga Budi dalam keadaan bahaya. Namun aku tetap harus menunggu di tempat ini sampai apa yang ingin aku ketahui terlihat jelas, bahkan bisa memutus ikatan jiwa itu malam ini juga. Kini kepalaku tiba-tiba kembali berdenyut jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Walaupun aku sadar hal ini pertanda untuk aku segera melihat sesuatu. Rasa sakitnya sudah tidak bisa aku tahan lagi, yang akhirnya aku biarkan saja. Astagfirullah. Pandangan mataku tiba-tiba samar menghitam. Sudah berdiri Bu Rohmah dan nenek tua yang sudah pernah aku lihat berbicara di tempat yang sama. Tiba-tiba tangan nenek tua yang sedang berhadapan dengan Bu Rohmah menunjuk tepat ke arah diriku berdiri. Bu Rohmah hanya mengangguk saja, kemudian Nipia memakaikan selendang hitam itu ke bagian kepala Bu Rohmah, sehingga menutup bagian rambutnya, membuat suara-suara kambing dan teriakan di dalam lowong hening seketika. Hanya angin-angin saja yang menerpa tubuhku semakin kencang, membuat denyut di kepala dan pandangannya semakin buram, bahkan membuatku harus segera duduk bersila. Apalagi kini tiba-tiba Bu Rohmah sudah berada dalam satu rakit bambu dengan Nipia. Sama halnya seperti Badewo ketika mengantarkan aku ke seberang Rawatiwas. Namun sekarang gelap malam jauh lebih pekat, hanya pakaian yang dikenakan Bu Rohmah saja yang aku lihat juga 2 buaya hitam yang terus mengikuti rakit bambu itu bergerak. Jangan di sini, masa tamu yang datang tidak aku sambut. Darahnya segar, apalagi bagian kepalanya anak muda ini.
Mataku terus saja terpejam. Tiba-tiba terdengar sebuah cakaran cukup cepat menerpa sosok yang berdiri di belakangku. Yang sudah penuh dengan bulu hitam itu menjerit sejadi-jadinya, menahan cakaran tepat di lehernya, membuat jantungku berdetak jauh lebih kencang. Kini terlihat seorang kakek tua yang barusan berjalan semakin mendekat dengan langkah kaki terburu-buru. Assalamualaikum. Ampun Paralun. Sanestu mika hormat karuhun. Perkenalkan, saya yang menjaga tempat ini, pintu gaib. Karena yang ditunggu sebentar lagi datang, silakan sudah bisa untuk masuki. Ucap lelaki dengan suara yang sama persis seperti lelaki tua yang sudah menolongku barusan, walaupun kini suaranya jauh lebih sopan. Waalaikumsalam. Siapapun kamu harus tahu, nepangaken abdi Digjaya Adi Gunagama pun buyut Naki Adi Gunarusdi Langsamana. Di sebelah mana saya harus membereskan masalah ini, mengambil kembali benda keturunan leluhur saya dari Roma, mengubur yang awalnya dari dalam tanah ke dalam tanah lagi, yang awalnya banyak memakan nyawa harus dengan nyawa lagi. Mau bagaimanapun tempat ini dulunya bekas buyut saya pada zamannya. Aku perlahan membuka mata. Kini tiba-tiba kucing hitam sudah berada dekat denganku, bersila dengan cahaya dari matanya yang berwarna kuning. Pali dituki, mangga. Di tengah-tengah ada pohon besar sekali. Tempat Aki dulu puluhan tahun mengubur benda itu. Saya sudah menunggu lama bertahun-tahun supaya keturunan Aki sampai di tempat ini. Hampura, abdi teu tiasa ngajaga ku kageloan manusia. Perempuan gila itu sudah menunggu. Tunjuk lelaki tua menggunakan jari jempolnya sambil menundukkan kepalanya tanpa berani melihat ke arahku lagi. Apalagi aku yakin Bu Rohmah sudah sampai, apalagi sudah terdengar langkah kaki yang sangat besar menerpa pepohonan dan dedaunan dari dalam lawang. Aku hanya menganggukkan kepala saja, walaupun lelaki tua yang sangat sopan itu tidak melihatnya. Telunjuk jempolnya tetap saja tidak bergerak menunjuk ke arah lurus. Alda kini muncul kembali tidak jauh dari hadapanku yang baru saja berdiri dari posisi bersila. Bukan Alda, bukan. Eta teh lelembut teh jiwa nu teu ditampi ku Nipia. Segera aku berjalan dengan cepat menyusul langkah lelembut Alda, diikuti langkah pincang meong hideng. Sekarang membuat aku yakin Alda ditolak oleh Nipia, karena selama dan sejauh ini terus saja aku ganggu ritual demi ritualnya untuk mempersembahkan Alda. Namun ucapan kakek tua yang sekarang sudah tidak terlihat lagi wujudnya itu sudah semakin jelas. Di mana benda mustika dan selendang hitam itu harus aku kubur kembali. Apalagi menyebutkan satu pohon besar di dalam lawang yang sekarang tidak terlihat apapun kecuali gelap pekat dan pohon-pohon saja. Kanan dan kiri hanya belantara lawang saja yang terlihat, walaupun telunjuk jempol kakek tua barusan hanya menunjuk lurus, membuatku terus berjalan lurus. Dengan melihat sekitar sudah banyak sekali sosok hitam berbulu lebat, namun tidak berani mendekat ke arahku karena aku didampingi kucing hitam. Tidak meleset ucapan Ki Dudui. Dulu Ki Langsamana tinggal di sini. Perlahan aku mengingat ucapan karuhun kakek tua barusan. Dari berbagai jenis pohon besar barulah aku lihat tidak cukup jauh batang pohon berkali lipat besarnya. Apalagi langkah kucing hitam yang terpincang-pincang itu semakin cepat dan aku yakin malam sudah semakin larut. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang yang diseret terus-menerus mengikuti langkahku. Walaupun anehnya kucing hitam itu tidak menengok ke belakang atau berhenti dari langkahnya. Terus saja aku abaikan, walaupun ada sedikit rasa ketakutan yang aku rasakan saat ini. Seperti langkah kaki. Lagi-lagi suara itu membuat aku harus melihat ke belakang dengan cepat untuk memastikannya. Innalillahi, astagfirullah.
Aku sangat kaget karena sudah banyak sekali, bahkan tidak terhitung lagi sosok hitam penuh dengan bulu menutupi seluruh tubuh dan wajahnya, bahkan hanya merah matanya saja yang sedikit terlihat dan hanya lendir putih yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Terus mendekat ke arahku, sosok yang sama persis aku lihat di kamar Alda dan kejadian di kamar Dewi. Suara-suaranya semakin jelas karena saking banyaknya sosok hitam itu membuatku tidak ada pilihan untuk terus melangkah, apalagi kucing hitam itu sudah berbalik badan seperti menunggu aku. Ayo jalan. Aku terus memastikan gelang gengge dan pecahan batu mustika itu berada di saku celanaku untuk sampai ke pohon besar yang sudah semakin dekat, walaupun perlahan hijaunya pohon besar yang penuh dengan lumut berwarna hijau gelap malah terlihat berbulu lebat, sama halnya dengan sosok hitam yang terus saja mengikuti langkahku dari belakang. Karena makin dalam lowong ini makin gelap dan penuh dengan suara-suara aneh yang sudah aku dengar. Tidak mungkin itu Bu Rohmah. Aku sangat kaget melihat sangat jelas dalam posisi setengah duduk melihat ke arah pohon besar yang sekarang sudah penuh dengan bulu bagian kakinya. Bahkan sampai kepala aku melihat ke atas, bagian kepalanya tidak terlihat, hanya setengah badan terhalang pepohonan lainnya yang ada di sekitar kaki berbulu hitam lebat itu. Perlahan kerudung hitamnya itu dikenakan kembali pada kepala Bu Rohmah, bahkan kini baju abu tua yang tipis itu di bagian belakangnya sudah penuh dengan darah, semakin terlihat jelas dalam gelapnya malam ini dari dalam lowong. Minggat sekarang, mending pergi Gama. Bu Rohmah berteriak sangat kencang sambil berbalik badan dengan cepat, selendang hitamnya ikut bergerak begitu saja. Tangan Bu Rohmah bergerak seperti menunjuk sesuatu dan memerintah menggunakan selendang hitamnya itu, membuat sosok-sosok hitam yang berada di belakangku saat ini beramai-ramai menepi ke samping pepohonan. Apalagi sangat gelap sekali dan malam semakin pekat hitam tanpa ada sinar bulan sedikit pun. Astagfirullah. Kini dengan jelas perlahan di bagian mulut Bu Rohmah sudah sama halnya dengan sosok hitam, mulutnya keluar lendir putih yang jauh lebih banyak. Bahkan sangat menjijikkan ketika Bu Rohmah membiarkannya begitu saja. Langkah kaki Bu Rohmah mulai bergerak, cara jalannya bukan seperti manusia, melainkan sama persis dengan sobar barusan di tepi rawa tiwas. Seperti kambing, bahkan dengkuran nafasnya yang berat sudah aku dengar dengan jelas sambil menutupi matanya menggunakan selendang hitam yang digunakannya untuk memerintah sosok-sosok penuh dengan bulu. Membuatku yang sedari tadi mengucapkan doa di dalam hati terus-menerus, kini sampai mulutku ikut bergerak. Gama, apa pentingnya Alda untuk kamu? Sehingga kamu berani dan dengan lancangnya mengganggu semua ini. Jangan ikut campur. Dewi akan mati malam ini dan juga kakek, bahkan si gondrong itu sekalipun akan dihabisi oleh Sobar. Langkahnya makin dekat membuat kucing hitam bergerak perlahan ke arah depanku dan kembali berdiam, bahkan menjatuhkan badannya ke tanah. Gelang gengge yang kini berada dalam genggaman tanganku sudah seperti ingin digerakkan agar mengeluarkan suara bunyi. Namun tetap aku tahan, tidak ingin membuat Bu Rohmah dihabisi dengan cepat, walaupun membawa nama Dewi istriku dan seluruh keluargaku. Tidak ada yang ikut campur dalam masalah ini. Berikan dengan baik batu mustika merah dan selendang hitam itu. Sebelumnya tidak ada yang penting dari Alda, tapi sejak kedatangannya ke rumahku dan mengetahui sudah akan dipersembahkan untuk tumbal pernikahan jiwa dengan genderuwo juga Nipia, tentunya aku harus ikut campur. Jawabanku membuat wajah Bu Rohmah berubah seketika sangat menakutkan, apalagi hitam dari bola matanya kini berubah seketika menjadi putih semua dan air liurnya semakin menetes banyak. Bu Rohmah berteriak sangat kencang dengan baju abu tua yang dikenakannya, bagian depannya sudah bercampur antara lendir putih dan bekas percikan darah. Tidak Gama, tidak akan aku berikan selendang ini dan batu mustika merah yang sudah aku telan. Tidak bisa kamu ambil. Sekalipun tempat ini dan Nipia sudah dikalahkan, bahkan dikubur dalam-dalam oleh Langsamana, tidak akan. Bu Rohmah berusaha mendekat ke arahku, namun tiba-tiba terpental begitu saja, membuatku cukup kaget. Apalagi batu mustika itu pecahan dari batu mustika yang masih berada di dalam saku celanaku saat ini. Ucapan Bu Rohmah sangat kesal, walaupun anehnya kini malah melirik ke arah kaki besar penuh bulu yang tadi hanya diam saja. Sudah, berikan semuanya saja pada saya. Sudahi akad jiwa dan perkawinan dengan sosok-sosok di tempat ini. Batalkan persembahan Alda. Ingat, itu darah daging kalian bersama Adiwangsa.
Sialan, dari mana kamu tahu? Lagi-lagi untuk kedua kalinya melihat ke arah kaki besar dan sekarang Nipia sudah merasuki tubuh Bu Rohma sepenuhnya. Karena air liur yang keluar dari mulut Bu Rohma berubah seketika menjadi hitam pekat. Bahkan aku tahu semuanya. Alda yang ditiduri genderuwo. Sama halnya ketika Adiwangsa suami kamu dengan sadar menyuruh kamu untuk ditiduri sosok yang sama. Apalagi soal Nipia. Aku tidak punya banyak waktu. Badan Bu Rohma seketika bergetar seperti terkena sengatan listrik persis dengan kejadian Alda di rumahnya. Bahkan selendang hitamnya dari tadi tidak lepas menutupi kepalanya kini sudah terlepas perlahan. Lamun geus katempo eta sira embek hidang. Jangan lama, selesaikan sekarang juga. Eta Nipia dengan segala yang dipunyainya, segala kesaktianna, aya dina sira embek hidang eta. Kubur di belakang pohon besar. Terdengar suara buyut berbisik semakin jelas, apalagi kini kepalaku kembali terasa sakit. Berdenyut jauh lebih sakit dari sebelum-sebelumnya. Semakin kuat cengkeraman tanganku agar tidak membuat gelang gengge kucing hitam berbunyi sebelum waktunya. Langsamana dan keturunannya sama saja, tapi sayang, keturunannya harus mati malam ini. Termasuk Meong Hideng yang tidak berguna itu. Kepala kamu akan saya gunakan untuk memanggil semua sosok dari Talaga Mayit dan Rawatiwas yang sudah mati berpuluh tahun lamanya. Ucap Bu Rohma dengan suara berbeda menjadi nenek tua, apalagi kini bukan lagi kepala manusia yang aku lihat, melainkan tubuh Bu Rohma berkepala kambing hitam dengan tanduk yang melingkar, membuat selendangnya menempel di bagian lehernya saja. Bismillah sekarang. Aku menggerakkan dengan cepat gelang gengge sambil denyut di kepala semakin terasa sakit. Tubuh Bu Rohma yang sudah berkepala kambing hitam itu melirik ke arah kaki besar berbulu hitam. Anehnya kucing hitam hanya berdiam saja walaupun aku langsung dibuat terperangah melihat kaki besar itu bergerak perlahan terangkat. Suara gelang gengge itu tidak berguna, tidak akan terulang di tangan yang berbeda. Matikan sekarang. Dengan seketika aku masih terperangah, kaki hitam sudah berada tepat di atas kepalaku dengan pandangan yang buram. Kaki besar itu akan segera mendarat tepat di atas kepalaku, bahkan untuk menghindar pun sulit rasanya. Saking sangat lebarnya telapak kaki besar itu yang akan segera menghantam bagian kepalaku. Membuatku dengan cepat hanya menutup bagian kepala sambil berusaha sekuat tenaga berlari ke arah belakang, menghindari hantaman sosok berkaki besar itu. Bismillah. Aku menggenggam dengan erat gelang gengge sambil menutup mata karena aku yakin Meong Hideng tidak akan tinggal diam. Mati kau sekarang. Diikuti suara angin yang menerpa pepohonan yang berada di sekitar lawang karena terkena gerakan kaki besar itu. Semakin terpejam mataku sambil semakin kuat menutup bagian kepala, bahkan aku sampai terjatuh tengkurap karena hembusan angin yang jauh lebih kencang berkali-kali lipat. Malah terdengar suara Nipia menahan nyeri dan teriakannya jauh lebih kencang dari sebelumnya, menggemparkan seisi lewang, bahkan kepala dan telinga yang aku tutup sampai terasa perih dan seperti ada darah yang keluar dari kedua lubangnya. Disusul suara dengkuran binatang berukuran sangat besar dan suara gerakan cakar sangat cepat, bahkan sampai posisi tengkorak bergeser akibat angin dari cakaran itu. Buyut. Aku meyakini binatang itu adalah jelmaan Meong Hideng yang sudah semestinya menuruti perintah suara gelang gengge yang sudah dibunyikan dari tadi. Sebuah teriakan paling kencang yang pernah aku dengar sambil mataku terus saja terpejam walaupun tanpa ada telapak kaki yang menyentuh tubuhku. Malah terasa seperti bulu-bulu halus yang sekarang menempel di pundakku saat ini, disusul suara raungan yang jauh lebih keras dari suara teriakan sebelumnya.
Suara angin kembali hening dari kejadian sangat cepat barusan. Aku membuka mata perlahan sambil merasakan perih di kedua telingaku dan denyutan kepala yang masih tetap sama aku rasakan. Tiba-tiba aku melihat kucing hitam berlari sangat kencang sambil terpincang-pincang ke arah pohon besar yang baru pertama aku lihat, yang sebelumnya terdapat penampakan wujud kaki besar penuh bulu. Astagfirullah. Aku kaget ketika menyadari Bu Rohmah sudah tergeletak dengan kepala dan leher yang penuh dengan sayatan. Bahkan daging merahnya sudah terlihat jelas sama seperti luka di punggung Sobar. Apalagi kini tepat di samping kepala Bu Rohmah dengan mata yang melotot terdapat kepala kambing hitam yang sebelumnya menyatu dengan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Gelontoran darah terus saja mengalir perlahan menyentuh selendang hitam. Kemudian menyentuh tanah perlahan mengeluarkan bau menyengat yang hampir membuatku muntah. Baju abu tua tipis bahkan sudah berlumuran darah dan banyak sekali bekas cakaran dengan luka yang jauh lebih dalam. Panas sekali. Aku langsung mengeluarkan batu pecahan mustika dari dalam saku celana sambil terus memegang gelang gengge. Sementara dari kejauhan di samping pohon yang besar itu terlihat kucing hitam seperti sedang menggali tanah, namun gerakannya sangat cepat sekali. Perlahan batu mustika kecil yang aku pegang mengeluarkan cahaya merah yang tidak terlalu menyala dan tiba-tiba dari darah yang sedang mengalir di leher Bu Rohmah menyala terang berwarna merah. Benar-benar ditelan batu mustika itu. Jangan terlalu lama. Ambil itu benda mustika merah. Sagala Kasaktiana berbahaya untuk semua manusia yang gila pada ilmu kesaktian dan kekayaan di dunia. Kuburkan bareng dengan kepala kambing itu. Satukan dengan pecahannya agar tidak ada manusia yang kembali ke tempat ini dan ingat-ingat tempat di mana dulu saya hidup ini. Sebuah bisikan suara dari buyut kembali lagi aku dengar, apalagi denyut di kepalaku semakin menjadi sakit. Beberapa kali aku pastikan darah sudah menetes dari dua lubang telingaku akibat mendengar suara teriakan Nipia. Sambil mengatur nafas dan detak jantung yang semakin kencang, perlahan aku berjongkok di dekat leher Bu Rohmah dengan mata yang masih melotot. Apalagi cahaya dari batu mustika merah semakin menyala sambil menahan bau dan tanganku yang mulai bergetar. Aku cabut perlahan dari celah-celah daging leher Bu Rohmah batu yang sudah menyatu dengan darah merah dan segera aku genggam bersama pecahan kecil yang sudah aku bawa sejak lama. Ketika pertama kali Ki Dudu memberikannya padaku tempo hari. Tiba-tiba kucing hitam itu berlari ke arahku dengan sangat cepat, menggigit kepala kambing hitam dan menyeretnya secara perlahan ke arah samping pohon besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menutup kedua mata Bu Rohmah walaupun gelang gengge tidak pernah aku lepas lagi dari genggaman tanganku dan dengan cepat menarik selendang hitam yang setengahnya sudah penuh dengan darah. Aku langsung berjalan mengikuti kucing hitam yang terus menyeret kepala kambing hitam itu ke arah samping pohon. Walaupun dengan cepat kepala kambing itu dimasukkan ke dalam sebuah lubang cukup dalam bekas galian kucing hitam. Bismillah. Aku perlahan menyimpan dua batu mustika merah yang masih menyala dan selendang hitam di atas kepala kambing hitam. Sambil badanku terasa bergetar, apalagi semakin menyengat baunya. Walaupun dengan cepat aku membantu kucing hitam mengubur tanah dengan keringat yang terus bercucuran membasahi tubuhku, apalagi ucapan buyut terakhir masih aku ingat. Harus bergerak dengan cepat. Tiba-tiba suara nafas dengkuran di tiap balik pohon terdengar jelas beriringan dengan tanduk kepala kambing yang tertutup tanah merah membuatku langsung melihat sekitar. Sosok dari sini. Aku semakin cepat memasukkan tanah bahkan sampai aku injak-injak agar membuat tanahnya padat. Namun ketika kucing hitam itu berkeliling melihat sekitar membuat sosok-sosok hitam yang sebelumnya mengikuti semakin menjauh begitu saja. Gama! Tiba-tiba terdengar suara teriakan Budi yang semakin mendekat, membuatku segera menjauh dari pohon besar. Gama! Budi terlihat berjalan dengan cepat ke arahku hingga berlari. Bahkan aku cukup kaget ketika Budi tiba-tiba berhenti di depan tubuh Bu Rohmah sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. Budi, Alda gimana?
Aku tergesa-gesa diikuti langkah kaki kucing hitam yang terpincang-pincang walaupun sangat kaget ketika melihat baju yang dikenakan Budi sudah banyak sekali darah. Makanya aku menyusul. Kakek tua penjaga gerbang menunjukkannya ke arah sini. Cepat, waktunya tidak lama. Alda kritis. Cepat. Budi, tapi jasad Bu Roma tidak mungkin kita tinggalkan di sini. Bukan urusan kita, cepat. Kakek tua itu biarkan saja yang mengurus tempat ini, termasuk jasad Roma. Telat saja, Alda bisa bernasib sama dengan ibunya itu. Ucapan Budi membuat aku berjalan dengan cepat mengikuti Budi. Bahkan pisau andalannya terlihat dililit dengan kain penuh darah, membuatku semakin cemas dengan keadaan di rumah Alda. Jangan berpikir semua ini sudah selesai. Dengan tubuh Roma dan kepala kambing hitam, bahkan 2 benda mustika yang sudah kamu kuburkan. Seketika aku melihat ke belakang. Kini jasad Bu Rohmah sedang dikelilingi oleh sosok hitam penuh bulu. Walaupun selanjutnya sosok-sosok itu berjalan dengan perlahan ke arah di mana aku menguburkan benda-benda di dekat pohon besar. Akan aku ingat pohon itu. Budi, sebentar. Badewo, panjang kejadiannya. Nanti kita bicarakan semuanya. Ada dalang dari kenapa semua ini terjadi bertahun-tahun. Dari langkahku yang makin cepat, aku merasa ada yang memperhatikan dari arah belakangku, membuatku cepat menengok sambil memasukkan gelang gengge ke dalam saku celanaku. Kakek tua hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali setelah mulutnya seperti berkata sesuatu kepadaku. Kemudian berjalan masuk ke dalam lewang diikuti suara angin malam ini yang semakin larut. Innalillahi Bud. Besok juga ketika pagi itu tidak ada. Ikut tenggelam setelah jasad Roma nanti mengambang. Sekarang Alda yang jadi urusan kita, 1 langkah lagi. Budi kemudian mempersilahkan aku menaiki rakit bambu yang sebelumnya digunakan oleh Bahadewa untuk mengantarkan aku. Namun ketika kucing hitam itu menaiki rakit, Budi hanya menundukkan kepalanya. Pantas saja Ki Dudu bilang sangat bahaya ketika semua sosok dari talaga mayit ini bisa dihidupkan. Paling bahaya kalau Roma dan Pia barusan tidak kamu habisi, Kam. Bukan aku yang menghabisi Roma, Bud. Budi hanya menundukkan kepalanya saja setelah mendengarkan ucapanku yang pasti Budi sangat paham akan kejadian di dalam lewang itu seperti apa. Sosok lelembut dari lewang awi kolot barusan digerakkan Sobar ketika Roma dan Pia menunggu kamu di dalam lewang sabrang. Jangan tanya keadaan Sobar. Jasadnya belum aku pindahkan kemana-mana di tempat yang sama ketika Adiwangsa mati. Aku hanya mengatur nafas berusaha membuat diriku agar tenang. Apalagi kini bukan hanya Alda yang membuatku cemas, melainkan Dewi dan seluruh keluargaku. Setelah melihat handphone yang beberapa jam lagi hari akan berganti, aku sudah berjalan memasuki lewang awi kolot dengan kucing hitam dan Budi menuju rumah Alda. Apalagi kini suasana lewang jauh berbeda ketika pertama kali aku datang ke tempat ini. Semua lelembut dari dalam lewang awi kolot seperti kehilangan induknya, terlihat bingung dan malah berjalan ke arah talaga mayit dan rawat tiwas. Itu jasadnya Sobar. Nanti saja kita urusnya. Alda dan Kang itu sudah menunggu di kamarnya. Ucap Budi ketika sampai di ujung kandang kambing disambut oleh suara-suara kambing yang berisik. Sementara kepala Sobar dan posisi wajahnya sangat mengenaskan, hampir sama dengan Bu Rohmah. Walaupun luka di bagian perut dan wajahnya bukan karena cakaran seperti sebelumnya, melainkan benda tajam yang aku yakini benda itu sedang ada di balik punggung Budi. Bahkan tumbal-tumbal kepala kambing sudah terlihat banyak di sekeliling bagian belakang rumah. Budi, jangan bilang kamu yang menghabisi Sobar. Pilihannya daripada posisi dan keadaan itu menimpa Alda dan suaminya, Kam. Nanti kepala-kepala itu aku bereskan sambil membuang jasad Sobar ke rawat tiwas. Budi kemudian menggerakkan jasad Sobar agar aku bisa melangkah duluan. Gama! Tiba-tiba Budi membentak sangat kencang, menarik jaket bagian belakang bahkan hampir tersobek. Kenapa, Bud? Budi tidak menjawab, kemudian mengelap darah yang terus keluar dari 2 lubang telingaku secara perlahan. Bahkan darah yang berada di jarinya itu diciumi oleh Budi. Aku balik lagi ke seberang rawat tiwas. Aku habisi semua makhluk di dalam sana. Siapa yang sudah melakukan ini? Budi, sudah, Bud. Ini bekas teriakan Nipia saja. Sudah. Semua sudah terkubur. Sudah. Ayo, mending kita selesaikan Alda. Nanti aku yang jelaskan pada Ki Dudi semuanya.
Bukan salah kamu, ayo. Untuk apa aku menjaga Alda? Menghabisi Sobar kalau kamu sampai begitu. Budi kemudian mengikuti langkah kakiku kembali dengan kucing hitam yang terus mengikuti. Dengan cepat aku melewati dapur. Sudah terdengar suara isak tangis Kang Ito dari arah kamar yang terbuka. Bijayana panah. Jangan kaget ketika melihat kondisinya. Ada di dalam kamar Alda. Baru saja melangkah, kakiku mendekat ke dalam kamar Alda. Bijayanap sedang mematung di depan pintu kamar yang sudah terbuka lebar. Bahkan wajahnya sudah penuh dengan darah. Akibat wajahnya penuh dengan cakaran, bahkan matanya tidak memperhatikan kedatanganku dan Budi. Bagama, biarkan saja dulu, Jainab tidak akan berbahaya. Sudah kembali seperti dulu, cakaran di wajahnya sebanding dengan akibat tunduknya pada Roma. Untung saja tidak aku habisi juga, Jainab. Aku hanya menganggukkan kepala saja, langsung menyuruh Kang itu untuk membawa air minum dan air di dalam wadah yang cukup besar. Sabar Alda, sabar. Budi, tidak banyak waktu. Kalau selama jatah hidup Alda masih ada, kalau kelewat juga nyawanya malam ini, bukan salah kita juga. Cepat bersila. Budi sudah duduk bersila di depan tubuh Alda yang sudah duduk di atas kasur, ditahan oleh tanganku sehingga tubuhnya Alda sekarang menyandar. Sekarang kau. Iya, Bu, cepat. Aku terus saja membacakan sebuah doa perlahan, memejamkan mata sambil menekan punggung Alda. Berusaha menutup semua celah-celah yang sebelumnya digunakan sosok berbulu hitam lebat itu untuk berdiam dan sudah meniduri Alda. Habiskan saja, Bud. Cepat. Tiba-tiba sebuah suara muntahan yang berasal dari mulut Alda aku dengar jelas. Dengan cepat aku membuka mata. Muntahan lendir hitam itu bahkan sampai mengenai baju hitam yang dikenakan Budi bercampur dengan darah-darahnya. Alda ini Gama, suaminya sahabat kamu Dewi. Lawan Alda, lawan. Muntahkan saja semuanya. Muntahkan dan tidak apa-apa. Kang itu yang baru saja masuk ke dalam kamar, langkahnya langsung terhenti karena melihat dengan dua bola matanya. Alda terus-menerus memuntahkan lendir hitam sambil membawa satu gelas air minum dan wadah ember berisikan air. Alda, jawab kalau kamu mendengar suaraku, anggukan kepalamu. Bisikku di dekat telinganya, apalagi terlihat Budi sudah membuka matanya dengan keringat yang semakin banyak mengucur di wajahnya. Seketika kepala Alda menganggukkan kepalanya dengan perlahan, membuatku langsung menyuruh Alda mengikuti suara yang keluar dari mulutku di dalam hatinya. Sebuah bacaan yang aku bisikan dari telinganya. Walaupun aku sedikit tenang, anggukan kepala Budi sambil terus memandang ke arah wajah Alda. Alda berteriak sangat kencang dan muntahan darah keluar dari mulutnya sangat banyak kembali mengenai Budi. Bisa Alda, bisa. Sudah kau. Sudah melotot matanya Alda. Kang Ito membantu aku menahan tubuh Alda, walaupun beberapa kali Kang Ito melihat ke arah bagian telingaku melihat darah yang sudah kering. Berikan air itu, Kang. Jangan dulu bicara, Alda, tahan. Aku menahan terus tubuh Alda, bahkan satu gelas langsung masuk ke dalam tenggorokan Alda dengan cepat. Malah sekarang suara Bijayanap yang berteriak berkali-kali seperti orang yang kerasukan, namun setelah Budi pastikan turun dari kasur Alda, Budi hanya menggelengkan kepalanya saja. Alhamdulillah. Sudah Alda, tahan dulu. Jangan pikirkan apapun, di depan kamu ada suami kamu. Kang, ganti semua pakaian Alda. Basuhkan air itu ke seluruh tubuhnya sekarang ya. Dengan cepat. Ayo cepat. Gam, tunggu sini. Biarkan Jainab seperti itu, susah tidak akan sembuh. Aku urus dulu yang menjadi kunci semuanya. Budi membiarkan Bijayanap dengan penampilannya yang semakin menyeramkan berdiri dan menempel dengan tembok kamar Alda. Walaupun pintu kamar Alda sudah tertutup. Maksudnya, Bud? Aku tidak paham. Sudah, tunggu saja. Budi dengan cepat berjalan ke arah dapur, membuatku hanya terdiam menunggu Kang itu membersihkan tubuh Alda dan mengganti pakaiannya. Tiba-tiba Budi berjalan kembali dengan membawa palu berukuran besar dan cangkul di kedua tangannya itu. Budi, ada apa lagi? Tunggu saja. Satu kepala kambing hitam dikubur di lantai keramik kamar Roma. Aku tahu dari Sobar sebelum mati.
Budi langsung mendobrak salah satu kamar paling besar di rumah ini, walaupun tiba-tiba suara palu aku dengar dengan keras menghantam keramik kamar. Membuatku langsung mendekat ke arah kamar Rohmah, bahkan aku sangat kaget. Sudah banyak sesajen di atas wadah tanpa rotan, kemudian Budi terlihat memukul lantai keramik dengan cepat, mengeluarkan suara yang keras. Anehnya membuat Bijainap malah bertingkah seperti anak kecil yang bergembira, membuatku hanya menggelengkan kepala saja. Benar kamu ada di sini? Aku gali dulu. Ucap Budi perlahan sambil diikuti oleh kucing hitam yang sedari tadi hanya berdiam di ruang tengah rumah. Pak Gama, Alda udah mendingan. Sudah sana Kang, urus saja Alda. Aku akan buang semua tumbal-tumbal kepala kambing di seluruh rumah ini, termasuk Sobar dan jasadnya Kerawat Liwas. Budi menggerakkan cangkulnya terus-menerus menggali tanah di kamar Bu Rohmah yang keramik juga tembok semennya sudah dibuat berantakan oleh Budi. Alda terlihat kaget ketika pertama kali melihat arahku dengan kondisinya yang sudah sadar, sudah mengenakan pakaian berbeda sesuai perintahku pada Kang itu. Apalagi wajah dan keadaanku sudah sangat berantakan malam ini, terutama penuh dengan keringat. Gama? Sudah, jangan dulu dipaksakan Alda. Yang penting kondisi tubuh kamu membaik dulu. Gimana lagi ini Pak? Itu Budi sedang apa? Gimana kondisi ibu? Pagi ini mungkin keadaan Alda akan jauh lebih membaik. Budi sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Terima saja, nanti kabar pagi soal Ibu Rohmah dan Sobar mungkin akan membuat kabar di kampung Sakalanangor ini gempar. Ibu meninggal Pak Gama? Aku hanya menganggukkan kepala saja, walaupun anehnya Alda yang mendengar ucapan Kang itu suaminya dan jawaban anggukan kepalaku terlihat biasa saja, seperti sedang mengingat sesuatu. Walaupun tiba-tiba Budi berjalan melewati kamar Alda membawa kepala kambing, hal itu terlihat jelas oleh Kang itu yang terlihat kaget. Namun untuk Alda untuk kedua kalinya tidak terlihat kaget sama sekali. Pantas. Sulit memang Alda menerima semua ini, apalagi beberapa hari ke depan. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, Kang itu. Tolong jaga nama aku dan Budi agar tidak ada satu orang pun yang tahu kejadian malam ini. Jika besok kabar dari kampung ini ramai. Aku terus memperhatikan Alda yang sekarang terlihat masih lemas. Sobar juga aku melihatnya sendiri. Sudah, jangan diteruskan. Pindahkan Alda malam ini tidurnya untuk sementara, jangan di kamar ini. Bijainap biarkan saja dulu. Ucapanku membuat cukup tenang, walaupun sekarang di dalam pikiranku setelah menyebut nama Bijainap mencari dan belum tahu kabar Badewo. Gam, terima kasih. Nanti kalau udah sembuh aku akan datang ke rumah kamu. Ada hal yang perlu kamu tahu soal ibu dan bapak. Alda memaksakan untuk bicara walaupun suaranya sangat pelan sekali karena kondisinya belum pulih dan tetesan air matanya terus mengalir begitu saja. Memang harga yang sebanding semua ini. Urusan besok ketika pagi sudah jangan Pak Gama pikirkan. Itu urusan saya di sini, menerima semuanya. Tapi apakah Kang Sobar dan ibu jasanya dirawat Liwas Pak Gama? Aku hanya menganggukkan kepala saja sambil terus memastikan kebersihan seisi rumah ini dari makhluk dari Leweng Awi Kolot, Rawat Liwas dan Talaga Mayit. Walaupun dari jendela kamar Alda aku baru saja melihat Budi membawa kepala kambing untuk membersihkan semuanya, dan hal itu aku sampaikan pada Alda dan juga Kang itu agar mereka paham semuanya. Pantas saja aku pernah melihat ibu. Tunggu keadaan kamu sembuh total. Setelah besok bereskan semua nama baik keluarga kamu dan terimalah kenyataan pernikahan jiwa ibu kamu, Alda. Semua sebanding dalam hidup ini. Aku akan tunggu kamu datang ke rumah Dewi setelah semuanya selesai di rumah ini. Baik Gama, terima kasih. Terima kasih juga sampaikan pada Dewi. Semoga Dewi baik-baik aja, tidak terkena apapun imbas dari kejadian ini. Sudah hampir 1 jam aku dan Kang itu hanya berada di luar kamar baru yang Alda tempati. Sementara Bijainap terus saja berdiam diri tidak sadar di dalam kamar Alda melakukan tingkahnya yang aneh. Bahkan kucing hitam sudah tidak aku lihat keberadaannya itu. Sama seperti Bijainap pertama kali aku lihat.
ketika diantarkan Mbah Dewo kondisinya seperti itu. Walaupun yang sekarang jauh lebih parah Pak Gama. Kasihan. Tapi mau bagaimana lagi, resikonya tidak pernah main-main. Masih bernyawa saja sudah bagus. Ayo Gam, harus pulang. Kakek dan Mang Idim sudah pasti menunggu kita kembali. Pakai motor atau mobil yang ada di rumah ini aja Pak Gama. Sebentar saya ambilkan kuncinya. Mobil saja. Kang Ito terlihat sangat takut melihat ke arah Budi. Kasihan Kang Ito kamu ini, Bud. Bakalan sulit ketika Kang Ito melupakan kejadian tadi di belakang ketika aku menghabisi Sobar yang sudah dirasuki sosok dari Rawatiwas. 2 jasad sudah mengambang di atas genangan air Rawatiwas. Rohma dibawa oleh kakek tua penjaga gerbang gaib. Maafkan aku. Maaf untuk apa, Bud? Jangan main-main. Nanti juga kamu paham, ayo cepat. Itu Kang Ito sudah bawa kunci mobil. Budi sudah terlihat lelah, apalagi baju yang dikenakannya sudah sangat kotor penuh dengan bekas darah dan air liur hitam muntahan Alda. Ini Pak Gama, terima kasih untuk semuanya. Mungkin saya tidak akan pernah sanggup membalas semua ini dengan apapun juga. Bawa saja dulu mobilnya, nanti saya pasti akan berkunjung ke rumah Pak Gama setelah Alda membaik dan semua urusan di kampung ini selesai. Apalagi saya yakin jasad ibu dan Sobar akan membuat gembar warga kampung ini. Semua tanah bekas aku menggali tumbal-tumbal di seluruh rumah ini sudah aku rapikan kembali. Kalau ada waktu, tanamlah pepohonan atau apapun di sebelah galiannya. Ini bawa sebagai petunjuk soal kandang. Kalau bisa sudahi saja bisnis itu, kalau ingin semuanya selesai. Budi mengeluarkan kertas yang aku ingat tempo hari di rumah Ki Dudui. Mbah Dewa menuliskan semua peta tumbal-tumbal itu berada. Diberikan kepada Kang Ito. Baik, maafkan saya sudah melihat kejadian dengan Kang Sobar. Salah kamu sendiri. Budi kemudian menarik tanganku agar segera keluar dari rumah ini. Kang Ito menuruti ucapanku agar tidak mengantarkan aku sampai ke depan rumah. Walaupun ketika menaiki mobil aku malah melihat kucing hitam itu sedang berdiri di depan pintu rumah yang sudah ditutup oleh Kang Ito. Bud, lihat. Aneh, kucing hitam itu masih diam. Aku bilang semua ini belum beres. Aku tadi sudah minta maaf juga kan. Ucapannya membuat aku langsung kebingungan. Bahkan ketika mobil sudah perlahan melewati pos penjaga, orang yang sempat mencurigai kedatanganku pertama kali ke rumah Alda bersama Dewi terlihat hanya tidur saja di dalam posnya. Apalagi malam ini sudah hampir 2 jam berganti hari. Maju dulu saja Kam, nanti kamu bakalan paham. Mobil yang aku gunakan bersama Budi membuat aku mengerti tidak mungkin dengan keadaan Budi yang seperti ini memakai motor dan tidak mungkin harus terlihat oleh orang-orang dengan baju kotornya yang dikenakannya itu. Baru saja mobil sudah berbelok dan memasuki jalan utama kampung Sakala Nangor, tiba-tiba Budi mengeluarkan kertas kembali dalam saku celananya. Pelan-pelan Gam, jauh lebih pelan. Belokkan ke dalam itu sekarang cepat. Aku yang kaget dengan ucapan Budi langsung menepikan mobil masuk ke salah satu kebun. Kertas apa itu, Bud? Rumah Pak Dewo. Kalau 20 menit dari sekarang aku tidak kembali. Lihat sekarang pukul 2:20. Susul aku ke rumah Alda kembali, kalau tidak ke rumah Pak Dewo. Maksudnya, Bud, aku tidak paham. Baru aku bicara soal Mbah Dewo ini. Budi tidak langsung menjawab ucapanku, malah terus memperhatikan sekitar dan beberapa kali melihat ke arah spion mobil. Mbah Dewo satu-satunya orang yang belum mati setelah memberitahu kepada Adiwangsa soal akad jiwa yang kemudian dilakukan Adiwangsa dan Rohma yang berakhir mati dengan caranya masing-masing seperti malam ini. Mbah Dewo bakalan menghabisi Kang Ito dan Alda, menunggu aku dan kamu pergi, Kam. Ini bahaya. Mbah Dewo berharap selamat dari sesuatu yang akan menimpa hidupnya dengan cara menghabisi Alda dan Kang Ito. Kamu tunggu di sini saja, Kam. Ini urusanku. Biar semuanya selesai dan kita bisa tahu awal mula dari cerita Alda. Lalu, Bud, apalagi? Mbah Dewo hanya ingin Jainab selamat dan sembuh, ingat itu. Alda dan Kang Ito akan dipersembahkan jasadnya bersama Roma dan Sobar. Itu harus aku cegah, atau malah Mbah Dewo yang akan aku habisi sekarang. Budi kemudian turun dari mobil dan berlari sangat cepat ke arah rumah Alda.
untuk membereskan semua urusannya dengan Bahdewo, apalagi sebelumnya aku sudah mengetahui kecurigaan kepada Bahdewo. Sayang sekali Bahdewo mungkin akan sama nasibnya malam ini seperti Sobar. Lelaki tua tidak tahu diuntung. Aku sangat marah karena pernah disambut dan diperlakukan baik oleh Ki Dudu dan Mang Aidim. Budi sudah tidak terlihat lagi dan aku yakin dari dalam rumah Alda akan ada nyawa yang hilang lagi malam ini, walaupun aku tidak mencegah Budi karena ada hal yang masih harus aku ketahui dari cerita Alda awal mula akad jiwa Rohma dan dari Ki Dudu soal leweng seberang rawat tiwas agar semua yang aku lakukan tidak sia-sia. Aku tetap saja berdiam di dalam mobil menunggu waktu yang sudah Budi sebutkan dan beberapa kali melihat kertas sobekan di mana rumah Bahdewo berada. Habisi saja, Bud. Ucapku dengan sangat kesal membayangkan Budi sedang berhadapan dengan Bahdewo untuk menyelamatkan Alda dan Kang itu untuk kesekian kalinya lagi, sambil terus memandang waktu yang terus bergerak. Perjalanan Gama berhadapan langsung dengan Rohma dan Nipiyah dari dalam leweng seberang rawat tiwas tidak sia-sia. Gama diperlihatkan di balik betapa berbahayanya dua benda mustika yang selama ini digunakan Rohma agar pernikahan jiwanya lancar. Bahkan sampai akan menumbalkan Alda, walaupun keadaan Alda sekarang sudah sadar dan dalam masa pemulihan malam ini. Masih ada sesuatu yang harus Gama ketahui dari cerita Alda. Kampung Sakalan Nangor akan gempar dengan penemuan ambang jasad Rohma dan Sobar. Apakah Bahdewo dengan segala tujuannya itu malam ini berhadapan dengan Budi akan berakhir sama nasibnya? Harus mati di tangan Budi atau malah sebaliknya? Segala sesuatu akan menjadi adil dalam perjalanan Gama memutus akad jiwa ini akan segera terungkap. Segala yang terjadi seharusnya sebanding dengan resikonya, apalagi dengan segala resiko yang sudah Rohma ambil. Dua angka yang paling belakang di jam digital handphone terus saja aku perhatikan dengan perasaan tegang. Angkanya terus berganti. Aku juga sudah beberapa kali melihat pada kertas yang sebelumnya Budi berikan, berisikan coretan sebuah jalan dari rumah Alda menuju rumah Bahdewo dengan hanya menggunakan sumber pencahayaan dari handphone. Tinggal 10 menit lagi. Aku berharap cemas menunggu Budi kembali ke mobil sambil memahami isi coretan kertas. Bahkan tidak jarang beberapa kali melihat ke arah dua spion mobil sekedar untuk memastikan. Panggilan telepon pada kontak Mang Idim, Mang Tahrim dan Dewi sama sekali tidak ada yang menerimanya. Membuat perasaan cemas perlahan datang padaku, namun bisa perlahan aku buat tenang karena yakin Ki Dudu dan Mang Idim pasti berada di rumah menunggu aku pulang. Budi, lama. Aku sudah tidak sabar sambil keluar dari mobil karena takut malam ini segera berakhir, apalagi tinggal beberapa jam pagi akan segera datang. Aku sudah harus meninggalkan Kampung Sakalan Nangor. Setelah kembali melihat handphone, waktu menunggu Budi tersisa tinggal 5 menit lagi dari waktu yang sebelumnya Budi katakan padaku. Langsung dengan cepat aku kunci mobil. Yakin Budi bakal selamat, tapi masa belum kelihatan langkahnya lagi ke arah mobil. Aku kembali menggenggam gelang gengge, berjalan tergesa-gesa kembali menuju rumah Alda. Semakin mendekat langkahku pada sebuah gerbang yang besar, gerbang utama rumah Bu Rohma, walaupun aku harus terus berusaha melupakan keadaan jenazah Bu Rohma yang kini perlahan aku ingat sudah dikunci. Beruntungnya aku ingat satu jalan menuju halaman belakang rumah Bu Rohma ketika mengantarkan pesanan bahan bangunan tempo hari. Jam di handphone sudah tepat menunjukkan pukul 2:20, namun sama sekali Budi belum terlihat batang hidungnya, membuat langkahku semakin cepat menyusuri jalan samping rumah Bu Rohma untuk menuju halaman belakang. Ayolah Bud. Aku makin cemas, apalagi angin dini hari menuju pagi sudah semakin terasa dingin. Dengan nafas ngos-ngosan juga keringat yang kembali membasahi tubuh, hamparan halaman belakang rumah Bu Rohma kini sudah aku lihat dengan jelas. Ada hal yang langsung membuat langkahku terhenti, seolah tidak percaya dengan apa yang kini aku lihat. Apalagi sejak aku masuk ke rumah Bu Rohma tadi, tidak kembali lagi melalui halaman belakang. Sudah terdapat cangkul yang masih tertancap di atas gundukan tanah merah. Beberapa bekas galian tanah terlihat jelas dari hamparan rumput hijau di beberapa bagian. Di dekat kandang kambing dan sapi, membuat aku yakin itu bekas tumbal kepala kambing yang sebelumnya dikubur oleh Bu Rohma. Walaupun terlihat bagian pintu dapur sudah tertutup, Bahdewo tidak sempat masuk ke dalam.
Aku semakin tegang memperhatikan sekitar sambil memegang gelang gengge. Perlahan aku kembali membuka kertas yang sudah Budi berikan. Walaupun dengan cepat aku sadar tidak jauh dari teras belakang dapur rumah Bu Rohmah, aku melihat darah yang sudah berceceran, membuatku langsung berlari ke arah dapur. Darah manusia ini. Aku langsung mengelap darah yang berceceran di lantai keramik teras menggunakan lap seadanya yang ada di teras. Aku baru menyadari beberapa rumput hijau sudah terlihat rusak, sama halnya terdapat ceceran darah. Membuatku langsung dengan cepat menginjaknya agar kembali bersatu dengan tanah, menghilangkan jejak. Dari tempat aku sebelumnya berdiri, kini sudah terlihat Meong Hideng yang sudah menatap lurus ke arahku. Membuat aku langsung berjalan dengan cepat ke arahnya, apalagi kucing itu langsung bergerak. Walaupun dari arah dapur aku mendengar suara langkah kaki mendengar dengan sangat jelas. Bijainap. Aku melihat ke arah jendela dapur, hanya kepala Bijainap saja yang aku lihat dengan matanya yang sudah mengeluarkan air mata. Dengan cepat aku abaikan, karena kucing hitam itu terus saja berjalan dengan cepat ke arah belakang kampung Sakalanangor. Badewo, rumah Badewo. Aku sangat yakin Budi pasti membawa Badewo ke rumahnya, walaupun sampai saat ini belum bisa aku pastikan apakah Badewo masih bernyawa atau malah sebaliknya. Beberapa kebun-kebun milik warga dan jalan setapak bertanah merah sudah aku injak dengan cepat, bahkan sedikit berlari. Apalagi angin menuju pagi semakin kencang, beberapa kali aku melihat ke arah kertas. Kucing hitam seolah sudah mengetahui jejak langkah Budi. Benar ini menuju rumah Badewo. Aku terus berlari beberapa kali memperhatikan tanah merah yang aku injak. Ada pertanda memang langkah kaki Budi, apalagi terdapat banyak tetesan darah yang selalu aku injak setiap melangkah agar kembali menghapus jejak darah itu. Beberapa rumah warga sudah terlewati, aku sudah cukup jauh meninggalkan rumah Bu Rohmah dan Alda yang aku belum tahu lagi kondisinya sekarang seperti apa. Setelah melewati kebun dengan segala jenis tanaman, barulah aku melihat sebuah rumah gubuk dengan cahaya kuning dari lampu yang tergantung di depan rumah. Lampu itu terus bergerak karena hembusan angin membuat cahayanya tidak diam, melainkan terus bergerak. Semakin dekat langkahku menuju rumah gubuk tua itu, tiba-tiba jendela depan rumah itu perlahan terbuka. Untuk kamu nyusul, Kam. Lihat keadaan Dewo. Ucap Budi dengan keadaan penuh dengan keringat, apalagi rambut gondrongnya sudah sangat berantakan. Dengan baju Budi yang sudah penuh dengan darah. Budi, jangan bilang... Badewo sudah terbaring di atas kasur kamarnya, wajahnya sudah sangat pucat, seluruh badannya penuh dengan luka cakar. Daging-dagingnya terlihat mengelupas serta darahnya yang terus keluar sangat banyak dari tubuhnya. Tidak ada pilihan kamu kecuali Alda yang sudah sembuh itu bisa mati di tengah Dewo bersama itu suaminya. Pisauku tidak keluar malah. Budi mengelap keringatnya memperhatikan dengan wajah cemas ke arah kucing hitam yang sekarang berdiam di sebelah kaki tepat di mana aku berdiri. Malah mirip dengan luka di punggung Sobar, Bud. Sudah, ayo tinggalkan. Sebentar lagi pagi akan tiba, cepat bereskan jangan sampai meninggalkan jejak. Aku kembali terbayang bagaimana kucing hitam menghabisi Badewo, sama halnya ketika di lowong seberang rawa tiwas menghabisi Bu Rohmah dan jelmaan Nipia dengan kepala kambing hitamnya. Budi langsung menutup jendela dengan cepat, terdengar bergerak seperti merapikan sesuatu di dalam kamar Badewo. Dewa punya kekuatan sebenarnya untuk membunuh Rohmah sejak dulu. Tapi sayangnya kesempatan dan kemampuannya tidak pernah digunakan untuk menyelamatkan anaknya Jainab. Karena tidak percaya pada takdir pencipta. Malah percaya pada Rohmah dengan naga jiwanya. Sekarang takdir hidupnya sebanding dengan cara yang diambilnya itu, Kam. Budi mengunci pintu rumah gubuk Badewo dengan perlahan, lalu memperhatikan sekitar agar tidak ada orang yang tahu. Aku langsung paham dengan apa yang dikatakan Budi, bahkan semuanya benar. Walaupun masih banyak pertanyaan dalam diriku yang belum terjawab soal kenapa Ki Dudui dan Mang Idi menerima kedatangan Badewo yang dibawa Budi tempo hari ke rumahnya. Selain untuk membawa aku mengetahui tempat akad jiwa Bu Rohmah. Bud, apa tadi Jainab melihat ketika Meong Hideng ini menghabisi Badewo? Tidak, namun ketika aku membawa jasadnya, Jainab melihat jelas keadaan bapaknya seperti apa di akhir hayatnya. Mungkin besok pagi juga akan melihat Sobar dan Rohmah seperti apa.
akan jadi tontonan mengerikan dan kabar paling buruk di kampung ini. Sebanding dengan apa yang sudah dilakukannya itu, Kang. Aku sengaja membuat seolah Badewa ada yang membunuhnya di dalam kamar agar meninggalkan jejak kita di kampung Sakalanangor.